Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam di tempat kalian. Perkenalkan, nama saya Davin Alvarez, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari sekolah mengenai materi teknologi, yaitu teknologi yang saya ambil adalah teknologi robot. Sini saya sudah buatkan PowerPoint-nya bagi kalian yang tertarik di deskripsi. Oke, jadi di sini saya mengambil 5 bagian yang paling penting dari robot. Sebenarnya ada 270 lebih ya, tapi di sini saya hanya ambil yang bagian paling pentingnya saja karena sebagai inti dari topik pembelajaran dan presentasi saya pada kesempatan kali ini. Oke, di sini ada 5 sensor robotik, aktuator, penggerak, microcontroller, power supply, dan struktur mekanik. Oke, jadi 5 ini saya akan bahas secara urut. Oke, yang pertama langsung saja. Oke, yang pertama ini adalah sensor robotik. Jadi, apa itu sensor robotik? Sebenarnya sensor robotik ini adalah komponen penting dalam robot yang memungkinkan robot mendeteksi dan merespon gerakan sekitarnya. Jadi robotik ini itu dapat berupa sensor robotik jarak, panas, jarak, penglihatan, kontak fisik ataupun posisi. Dan ya fungsinya ini untuk navigasi, menghindari rintangan, mengenali objek, dan juga berinteraksi dengan lingkungan. Oke, kalau kalian lihat di sini ada 4 gambar yang di sebelah sini. Nah, bentar. Oke, jadi di sebelah sini ada 4 gambar. Ya, jadi gambar ini apa sih? Oke, jadi gambar ini itu mengidentifikasi 4 dari 5 jenis sensor robotik. Jadi di sini ada sensor robotik. Kita lihat sini ada sensor robotik distance ya. Nah, distance ini adalah yang poin pertama ini, guys. Jadi yang sensor ultrasonik. Ya, ini namanya sensor ultrasonik dan fungsinya untuk mengukur jarak. Selanjutnya kalau tadi kan sudah, sekarang adalah vision. Jadi sensor inframerah ini untuk mendeteksi panas dan juga jarak, dan ini tuh dalam intinya tuh sebagai penglihatan, sensor penglihatannya robot. Nah, selanjutnya kita lihat sini adalah touch. Nah, touch ini sendiri adalah sensor sentuh dan juga kontak fisik dari robot. Jadi robot dapat melakukan kontak fisik, sentuhan satu sama lain. Oke, jadi seperti itu. Jadi ya semua ini tuh sensor ultrasonik, inframerah, penglihatan, sentuh, dan GPS. Oke, yang kedua adalah aktuator atau penggerak. Jadi apa itu aktuator? Jadi aktuator ini adalah komponen robot yang memungkinkan robot bergerak atau melakukan aksi fisik. Jadi aktuator robot dapat berupa, contohnya itu adalah motor DC, servomotor, motor step box, pneumatik dalam kurung, silinder udara, dan hidrolik di silinder cairan. Jadi apa sih fungsi aktuator? Nah, jadi aktuator ini cukup penting bagi robot. Ada 3 fungsi utama, yaitu aktuator berfungsi untuk menggerakkan roda atau kaki robot, mengontrol gerakan lengan atau sendi robot, dan juga mengaktifkan komponen aktuator lain. Jadi dalam inti, aktuator robot dapat melakukan tugas-tugas fisik seperti bergerak, berpindah tempat, dan ke arah lainnya, mengangkat atau memindahkan objek, dan robot mampu melakukan pekerjaan presisi. Oke, yang ketiga adalah komponen microcontroller. Microcontroller ini apa sih? Oke,
Oke, jadi ini tuh penting sekaligus komponen utama dalam penyusunan dan perangkaian dari robot. Microcontroller sendiri merupakan otak robot yang berfungsi sebagai pengendali utama. Bentuk dari microcontroller itu enggak besar-besar, ya kayak chip gitu. Jadi chip kecil ini dapat diprogram dan akhirnya mengontrol komponen-komponen robot lainnya. Apa sih fungsinya? Jadi fungsi utamanya adalah sebagai pengendali utama, dan kerjanya adalah membaca sensor, mengirim perintah ke aktuator, dan mengontrol alur penalaran dan logika dari robot. Jadi ini tuh seperti yang sudah disebutkan, microcontroller ini adalah otak robot. Selanjutnya yang keempat adalah power supply. Nah, power supply ini apa? Nah, power supply ini adalah sumber energi yang menyediakan daya listrik untuk komponen-komponen robot. Seperti contohnya itu tadi microcontroller, aktuator, dan sensor. Jadi power supply ini kayak semacam tenaganya robot gitu. Power supply ini bermacam-macam sumbernya. Ya, sumbernya salah satu itu yang dapat dicas, yaitu bahasanya rechargeable, dan juga dapat menggunakan listrik, yaitu adaptor. Penyediaan power supply dalam robot itu sangatlah penting. Kalau tidak ada power supply, berarti robotnya tidak bisa berfungsi dan bersinerja, karena power supply adalah daya utama menyalakan aktif suatu kinerja. Oke, yang kelima sekaligus yang terakhir adalah struktur mekanik. Struktur mekanik ini lumayan banyak ya. Di sini ada ilustrasi robot dan ini saling connect semua. Ada 3 rangka robot, engsel robot, dan sendi robot. Di sini saya akan menggambar. Ya, ini gambarnya di sini ya. Ini untuk oke. Jadi yang pertama ada rangka robot. Nah, rangka robot ini adalah struktur mekanik robot yang berfungsi dan telah dirancang untuk membentuk tubuh robot dan mendukung komponen-komponen lainnya. Nah, jadi ini adalah peta konsepnya. Jadi gambarannya nanti kira-kira seperti ini. Yang kedua adalah engsel robot. Nah, engsel robot adalah struktur mekanik robot yang dirancang untuk memungkinkan gerakan robot seperti sendi, poros, dan pivot agar dapat terkendali dan bergerak. Yang terakhir adalah sendi robot. Adalah struktur mekanik robot yang merupakan titik penemuan antara dua komponen mekanik yang menghasilkan gerakan relatif, antara lain sendi putar dalam kurung rotasi dan juga sendi gerak dalam kurung linear. Jadi dari 3 ini benar-benar penting ya teman-teman. Oke, karena kita sudah membahas kelima-limanya, maka sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share.